tidak heran beberapa kali saya survei-survei sederhana di IG itu ternyata saya bilang ketika Anda sudah mulai memperbaiki perut, apa yang terjadi? Yang dulunya susah hamil, jadi sekarang hamilnya gampang dan langsung dapat hamil. Yang dulunya katakanlah ngantuan, mulai hilang ngantuannya. Yang dulunya katakanlah termasuk maaf baperan-baperan juga itu ternyata hilang dengan memperbaiki perut. Kenapa? Bapak Ibu coba lihat. Ya, memang ada hubungan yang sangat erat ya, dan secara sains juga dijelaskan antara perut dengan otak. Jadi kalau Anda buka usus itu kan mirip sama fili-fili atau mungkin mirip sama bagian otak atau struktur otak kita. Jadi antara usus dan otak kita itu sangat erat hubungannya, dikenal sebagai GBA atau gut brain axis atau poros otak dan perut, gitu kan? Poros otak dan perut. Maka kenapa di perut itu sangat penting? Karena memang di dalam perut kita itu ada bakterinya. Ada bakteri yang sangat banyak, yang jumlahnya itu bukan ratusan juta, tapi miliaran, bahkan triliunan ya. Terlalu banyak situ. Maka kalau subhanallah Bapak sekalian, kalau kita kembalikan konsep tadi, maka kita akan paham kenapa kita dianjurkan makan kurma. Kenapa kita dianjurkan minum air putih. Karena memang kurma adalah makanan yang sangat baik untuk menguatkan bakteri-bakteri yang ada pada pencernaan kita. Masalahnya sekarang yang ada adalah disbiosis. Disbiosis, kalau tadi kan simbiotik. Disbiosis itu kata sinkronan tubuh kita. Jadi subhanallah, Masya Allah, kadang-kadang saya lihat pagi-pagi gitu kan, belum apa-apa gitu kan, orang sudah akhirnya melakukan atau menjadikan rongga mulutnya menjadi lahan disbiosis. Loh, dari mana disbiosis? Disbiosis itu kata sinkronan bakteri ya, atau mungkin tubuh kita, disbiosis. Jadi kalau simbiosis atau simbiotik itu probiotik ketemu prebiotik itu namanya simbiotik. Tapi kalau probiotik, prebiotik atau kuman-kuman tadi atau bakteri-bakteri nggak selaras lagi, maka namanya disbiosis. Disbiosis itu terjadi salah satunya karena apa? Karena karena bahan-bahan kimia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di odol saja misalkan pagi-pagi, coba lihat ada berapa banyak bahan kimia di situ. Ya, bahan kimia sintetik sih ya. Maka kalau saya pribadi kalau pakai odol gitu kan ya ketemu dengan odol-odol yang sehat atau organik. Odol saja biasanya cuma pakai satu sikat gigi itu sepertiga pasta giginya gitu odolnya. Dan itu udah cukup membuat tubuh kita atau gigi kita tuh berbuih-buih gitu kan. Makanya dalam Islam ya protokol mulut ini diwakili atau diambil amanahnya oleh siwak. Siwak itu sekarang itu Masya Allah ya, manfaatnya luar biasa. Ya, dia bisa memperbaiki keseimbangan flora atau mungkin mikrobiom yang ada pada perut kita, pada mulut kita. Dia bisa menghilangkan infeksi atau karies-karies itu dia juga bisa. Itu modal siwak doang, bukan pasta gigi siwak ya, maaf. Tapi yang dimaksud ini siwak beneran, kayu siwak. Itu sudah merupakan salah satu contoh. Ya. Jadi saya katakan salah satu hal yang terjadi pada tubuh kita, belum lagi kita bicara tentang sabun-sabunan. Ya. Jadi saya pesan aja sih, jangan terlalu sering banget mencuci tangan dengan sabun-sabun desinfektan, ya, yang mengandung bahan-bahan kimia, terutama pembersih-pembersih yang membersihkan kulit-kulit kita tuh dengan sangat baik, karena memang di kulit kita ini biasanya ada kumannya. Jadi kalau kuman ini dibunuh atau dimatikan dengan desinfektan tadi, kecuali memang ada keperluan seperti operasi atau apapun, itu lain cerita. Ya. Jadi ketika mereka ini sudah tidak seimbang lagi, maka pasti akan muncul keluhan di permukaan kulit hingga nanti masuk di badan kita. Itu salah satu caranya gitu kan. Jadi sabun-sabun pun saran saya coba cari sabun-sabun yang sehat. Ya, kemudian juga sampo juga. Ya, belum lagi cerita kayak kosmetik atau toiletries yang lain. Jadi saran saya jangan rusak ekosistem itu. Ekosistem di mana? Di badan kita. Maka ketika ekosistem itu sudah mulai rusak, dia mulai memberikan tanda. Salah satu tanda tadi adalah asam. Ya, jadi kalau tubuh kita itu sudah tangan asam, maka yang terjadi dia akan berikan tanda. Tanda orang asam itu apa? Mulutnya bau, kencingnya bau, BAB-nya bau, keringatnya bau. Ya. Itu tanda orang yang terlalu asam di tubuhnya. Maka diciptakan oleh Allah ada sayuran dan buah-buahan yang merupakan balancing ya untuk
asam tadi, seperti itu. Jadi subhanallah ya, hal sederhana tapi kalau kita lihat tadabbur lagi, misalkan sayur antara sayur dan buah-buahan yang Allah ciptakan dibandingkan dengan daging-dagingan, banyakan yang mana? Banyakan sayur dan buah-buahan, Bapak sekalian. Maka makan sayur dan buah lebih banyak. Itu salah satu cara untuk hidup. Dan tambahkan lagi dengan 2 hal tadi, sayur, buah. Jadi 4 hal ini jangan Anda lupakan. 5 lah. Air putih, sayur, buah, rempah, rimpang. Udah. Ngandalin 5 hal ini aja tiap hari. Anda mulai membiasakan makan itu, banyak sekali penyakit yang bisa hilang insya Allah. Dia hilang karena apa? Karena keseimbangan tubuh kita kembalikan. Gitu.